Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Rida ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10 ya. Mata kuliah perpajakan internasional ini berlaku untuk 6A, 6B maupun 6C. Nah, untuk topik bahasan yang akan kita bahas hari ini, kita akan membahas tentang pemajakan atas laba perusahaan atau disebut dengan business profit. Oke, langsung saja ya. Nah, teman-teman, jangan salah kalau kita membahas tentang business profit ini tidak jauh-jauh dari BUT, kemudian tidak jauh-jauh dari tax treaty, tidak jauh-jauh juga dari uh, withholding tax ya. Oke, kita langsung sambung saja. Di bagian A ada objek pajak bentuk usaha tetap. Nah, oke. Dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 sebagaimana telah diperbarui begitu ya di tahun 2008 dengan nomor 36 bahwa yang menjadi objek pajak BUT adalah sebagai berikut. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di sebelumnya ya, tapi kita nggak apa-apa karena memang ini juga bagian penting daripada business profit. Oke, yang pertama, jadi kapan sih dikatakan memenuhi objek pajak daripada BUT? Yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Jadi konotasinya kalau penghasilannya berasal dari kegiatan atau operasional BUT yang hasilnya tersebut itu memang dikuasai ya, dikuasai dan dimiliki atau sering disebut dengan attribution by fact itu. Kemudian yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, force of attraction atau penarikan paksa. Nah, yang poin kedua ini maksudnya apa? Jadi kalau BUT itu kan ada pusat atau kantor induk, kemudian ada beberapa banyak sekali anak cabang begitu kan di mana-mana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau penghasilannya ini berasal dari pusat ya, dari pusat kemudian dia menjual atau melakukan pemberian jasa gitu ya, barang dan jasa di BUT yang sejenis ya, yang dia jalankan tuh sejenis, jadi sama-sama BUT gitu kan ya. Jadi pusatnya di mana, kemudian dia punya cabang regional di negara mana, beda lagi, yang itu sama-sama BUT. Nah, itu juga merupakan bagian dari force of attraction ya. Kemudian kriteria yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif. Nah, hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Nah, jadi kalau ini memiliki hubungan istimewa ya sesama BUT, ya dia bisa disebut dengan effectively connected income gitu ya. Jadi ini beberapa kriteria sesuai dengan nomor 36 tahun 2008 ya. Jadi kriteria untuk objek pajak BUT. Nah, kita singgung untuk withholding tax-nya di pasal 26. Penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri yang tanpa melalui BUT di Indonesia merupakan objek pemotongan PPh pasal 26. Jadi, kalau yang tadi kan konteksnya melalui BUT, kalau yang withholding tax untuk PPh 26 ini dia tidak melalui BUT. Dilihat dari cara pemotongannya, jenis penghasilan yang menjadi objek withholding tax PPh pasal 26 ini adalah, nah, jadi ini loh teman-teman, objek withholding tax-nya kita ya. Jadi kan kita ada yang namanya sistem pemungutan pajak kita kan ada yang namanya self assessment system, kemudian official assessment system, kemudian yang terakhir adalah withholding tax. Nah, withholding tax ini katanya dengan pasal 26 adalah ini. Yang pertama, jadi ini loh kata beberapa nanti hama next slide itu adalah kategori jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek withholding tax pasal 26. Pertama, penghasilan dengan tarif 20% dari bruto ya, karena ada neto ada bruto. Untuk 20% dari bruto ini adalah kelompok seperti dividen ya, dividen, bunga, sewa, royalti, imbalan, hubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan-kegiatan, hadiah dan penghargaan, uang pensiun, premi swab dan keuntungan pembebasan utang. Jadi ini tarifnya adalah 20% dari bruto. Nah, kemudian berikutnya untuk 20% dari penghasilan neto. Kalau yang tadi di poin 1 adalah bruto, dan sekarang neto. Ini digolongkan untuk kelompok yang memiliki capital gain ya.
Jadi capital gain atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Termasuk dalam kelompok ini adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C Undang-Undang PPH. Jadi kalau untuk pengalihan saham dia memperoleh capital gain ya, ada penjualan atau pengalihan saham atau pengalihan harta maksudnya ya, pengalihan harta itu juga masuk dalam neto ya, 20% dari tarif penghasilan neto. Kemudian yang berikutnya, penghasilan brand profit tax dari BUT. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu usaha tetap Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, teman-teman, untuk brand profit tax sendiri itu sebenarnya adalah pajak tambahan yang diberikan untuk penghasilan BUT neto. Jadi maksudnya gini, jadi setelah si A atau subjek pajak A ini dia punya objek pajak, kemudian dia dikenai tarif reguler, artinya dia dikenai tarif PPh badan. Nah, dia akan dikenai kembali ya, akan dipotong pajak kembali untuk pemotongan BUT. Jadi dia double pemotongan. Jadi dia dipotong pada saat tarif untuk reguler PPh badan, kemudian dipotong kembali untuk tarif pada saat dia termasuk BUT. Ya, itu namanya brand profit tax. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap disebut brand profit tax. Ini juga sama ya definisinya. Ketentuan tentang brand profit tax di Indonesia diatur dalam PMK nomor 14 PMK 02/2011 tentang perlakuan perpajakan atas penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT. Nah, ini dia yang menetapkan aturan sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, ini adalah seputar BUT ya, masih ya. Oke, poin pertama, atas penghasilan kena pajak. Jadi ini ya, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak penghasilan sebagaimana dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPH. Ini yang tadi saya bilang. Jadi brand profit tax itu dia double ya. Setelah dipotong PPh badan, dia dipotong lagi untuk brand profit untuk BUT ya, 20%. Dalam hal penghasilan kena pajak, sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT di dalam lingkungan Indonesia, penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Ya, kalau konteksnya adalah BUT ini adalah dia menanamkan kembali ke Indonesia, itu tidak akan dikenai tarif pemotongannya. Kemudian berikutnya nomor 3, pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT di dalam negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan pendudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Ini jelas ya. Nomor 4, seluruh penghasilan PKP, maksudnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT yang ditanamkan kembali Indonesia yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Ini sama, hampir konteksnya sama dengan poin kedua kalau nggak salah tadi ya. Jadi memang jika BUT ini dia menanamkan kembali ke Indonesia, dia dikecualikan dari pemotongan. Jadi dia tidak kena tarif ya. Untuk penanaman kembali Indonesia dalam bentuk penyertaan modal harus memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu perusahaan baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Jadi juga ada pengecualian ya teman-teman ya. Yang bagaimana yang dia baru didirikan. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk, nah ini jenis bentuknya pembelian aktif atau tetap, bisa bentuk investasi berupa aktif atau aset tidak berwujud ya. Nomor berikutnya, dalam hal persyaratan di atas pada putri keempat yang tadi ya tidak dipenuhi, atas misalkan di poin yang keempat tadi tidak lagi dipenuhi, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT yang terkait dikenai pajak penghasilan terhitung sejak diperolehnya PKP ya. PKP yang dipersangkut saja semenjak dia mendapat PKP ya, hari itu juga dia harus melakukan kewajiban pajak dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan
perpajakan yang berlaku. Lanjut untuk di poin 8, wajib pajak BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak penghasilan di Indonesia, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal yang dilakukan kepada KPP ya, tempat wajib pajak terdaftar, dengan melampirkan apa sih SPT tahunan untuk tahun pajak yang diterima dari perolehnya penghasilan bersangkutan. Jadi selain SPT tahunan juga dijelaskan laporan keuangannya ya tentunya ya. Wajib pajak BUT nomor 9, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Jadi ini konteksnya jika dia dikecualikan dari pajak ya, tarif BUT pajak kepada dia harus memberikan atau memberikan info secara tertulis ya ke KPP yang terdaftar melampirkan SPT dan SPT pada saat dilakukannya realisasi penanaman kembali. Jadi tahun pada saat dilakukan realisasi penanaman kembali itulah yang akan dilampirkan. Nah, kemudian masuk kepada nomor 10. Pemberitahuan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, jumlah penghasilan kena pajak atau PKP sudah dikurangi PPh yang penghasilan dari BUT dan tahun pajak bersangkutan. Bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali dan tahun pajak dilakukan realisasi. Ini 1 sampai berikutnya ini adalah sebenarnya urutan ya teman-teman ya, urutan tapi bukan kategori 1 apa 2 apa tidak ya, tapi ini sebenarnya lanjutan. Oke. Nomor 11, wajib pajak BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak penghasilan di Indonesia, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Ini hampir sama sama yang depan tadi ya, saat mulai berproduksi komersial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan saat berproduksi komersial? Di sini adalah saat perusahaan yang baru didirikan tersebut telah mulai memproduksi barang untuk dijual bagi perusahaan manufaktur, atau saat perusahaan mulai melakukan penjualan barang dan atau jasa bagi perusahaan selain manufaktur. Oke, ini yang berikutnya. Nomor 13, keputusan tentang saat berproduksi komersial ditetapkan oleh Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar atas nama Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil penelitian KPP yang dimaksud ya. Paling lambat berapa sih? 6 bulan ya setelah wajib pajak BUT menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat berproduksi komersial. Kemudian berikutnya nomor 14, penetapan saat berproduksi komersial dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya dengan memperhatikan saat mulai berproduksi komersial, yaitu saat pertama kali dia memulai produksi yang tadi sudah dijelaskan, kemudian dia menjual barangnya, disampaikan oleh wajib pajak BUT yang bersangkutan. Nomor 15, dalam hal induk perusahaan dari wajib pajak BUT adalah wajib pajak dalam negeri dan dari negara yang telah memenuhi ketentuan P3B ya tax treaty ya dengan Indonesia, besarnya tarif untuk menghitung PPh-nya adalah sebagai yang ditentukan dengan tarif yang ada di P3B. Jadi berlakunya P3B. Ya, jika memang dia ada kontrak kerjasama antar negara satu dengan ada dua negara atau lebih, dia melakukan P3B. Nah, berarti tarif yang dipakai adalah yang P3B karena kan sesuai dengan materi yang sudah pernah kita bahas, memang 3B itu bersifat tax spesialis ya. Jadi dia diunggulkan, yaitu tidak memakai peraturan dosmetric antar negara masing-masing, tapi dia menggunakan tarif P3B khusus. Nomor 16, dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak BUT dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, ini sifatnya final ya. Untuk dasar atau DPP-nya itu adalah PKP yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dilakukan koreksi fiskal, dikurangi dengan PPh yang bersifat final. Jadi sudah dilakukan koreksi fiskal ya kan, ada yang namanya laporan komersial, kemudian dibuat laporan fiskal, kemudian dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif dengan ketemu hasilnya. Nah, kalau sudah final kemudian dikurangi dengan ini, dikurangi dengan jumlah pajak yang bersifat final. Jadi mana sih pajak yang bersifat final? Nah, dikurangkan dengan itu. Nah, kemudian kita bahas tentang tarif branch profit tax-nya sendiri.
Brand profit tax yaitu pajak yang dikenakan atas net income after tax dari suatu BUT. Besarnya adalah bervariasi sesuai dengan tax rate masing-masing negara. Tidak ada besar tarif maksimum yang dapat diterapkan, namun hal yang harus ditentukan dalam menetapkan besarnya tarif BPT atau tarif brand profit tax adalah menyamakannya dengan tarif dividen. Tadi sudah tahu ya, di dividen ya tadi 20% dari penghasilan bruto. Namun demikian, dalam beberapa P3B, tarif maksimum BPT mengikuti tarif maksimum dividen dan portofolio investment. Dan pada beberapa P3B lainnya, tarif BPT lebih rendah daripada tarif dividen direct investment. Jika suatu negara tidak memiliki tax treaty, otomatis yang dikenakan adalah tarif normal ya, pasal 26 ayat 4, yaitu tarifnya 20%. Nah, kita masuk ke biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan force of attraction income dan effectively connected income. Boleh dikurangkan dari penghasilan BUT. Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau operasional kegiatan untuk khusus BUT, yaitu boleh dikurangkan teman-teman ya dari penghasilan bentuk usaha tetap. Jadi boleh artinya dia deductible expense gitu ya, kalau di kita bahasanya kita ya, bisa dikurangkan. Jadi dia bisa mengurangi PPh penghasilan, bisa mengurangi tarif pajak ya, bisa mengurangi total berapa sih beban pajak yang kita bayar. Jadi serta besarnya biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh DJP. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk BUT, pasal 5 ayat 3 nomor 7 tahun 83 tentang PPh telah diubah menjadi perbaruan ya, 36 tahun 8 mengatur bahwa dalam menentukan besarnya laba BUT adalah, nah ini adalah beberapa ketentuan teman-teman. Untuk yang pertama, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap ya, yang sejenis tetap CFB diterapkan oleh DJB. Yang kedua, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya. Jadi yang nggak boleh dikurangkan atau non-deductible expense ya adalah yang ini teman-teman, royalti, imbalan, dan bunga ya, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Untuk royalti imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak lainnya juga ini tidak boleh dikurangkan ya, jadi dia tidak mengurangi. Untuk pembayaran pajak, imbalan juga sama, jasa manajemen dan jasa lainnya, dan termasuk bunga. Nomor 3, pembayaran penerimaan tersebut pada huruf B yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga yang berkenaan dengan bank. Ini yang tadi ya, ini bersinggungan dengan yang ini. Oke. Nah, masuk kepada bagian E, ada perlakuan perpajakan terhadap BUT. Untuk perlakuan perpajakan atas PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT. Nah, begini. Perlakuan perpajakan atas PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT itu ini aturannya ada di Permen Q ya teman-teman ya, nomor 14, nomor 3, PMK nomor 3 garing 2011 ya, ini yaitu maksud saya atau penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk tetap dikenai 20%. Kemudian dalam hal penghasilan kenapa yang sudah dikurangi penghasilan dari suatu BUT ditanamkan kembali ke Indonesia, penghasilan tersebut dikecualikan. Ini sama ya, konteksnya sama yang tadi yang sudah saya singgung di pendahuluan tadi ya. Nah, ini juga ada beberapa pengecualian, jadi tidak akan dikenakan tarif pemotongan pajak penghasilan BUT itu jika dia ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal ya. Kemudian penanaman kembali ya, jadi ditanamkan kembali di Indonesia ini paling lama adalah pada akhir tahun pajak berikutnya ya teman-teman ya, setelah tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi bentuk usaha tetap yang bersangkutan. Kemudian wajib pajak BUT wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Jadi wajib tertulis nih, harus membuat pernyataan surat resmi disampaikan ke KPP ya, dan ada bukti realisasi penanaman kembali gitu. Nah, masuk ke bagian kedua.
Nah, ini ada juga yang perlakuan perpajakan khusus BUT yang menggunakan norma penghitungan khusus penghasilan atau NPKPN ya teman-teman. Yang memakai siapa aja sih yang menggunakan norma penghitungan khusus penghasilan neto ini? Ya, jadi ada BUT perwakilan asing, ya perwakilan dagang asing, kemudian pelayaran dan penerbangan asing, jasa konstruksi atau jasa konsultan ini sifatnya final, kemudian pengeboran atau drilling minyak dan gas bumi ini dia NPKN. Norma penghitungan khusus penghasilan neto maksudnya. Oke, masuk ke berikutnya, next slide, ada BUT perusahaan jasa konstruksi. Ini saya singgung sedikit. Untuk jasa konstruksi maupun jasa konsultan yang dikenai PPh final. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi ya. Jadi konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam pengertian jasa konsultasi ini tidak termasuk jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum. Jadi untuk hukum dan konsultan pajak tidak termasuk dah. Peraturan pelaksanaan ketentuan perpajakan yang terkait dengan usaha jasa konstruksi di tahun 2009 diatur kembali yang sebelumnya ya di tahun 2008 ya. Namun berlaku surut sejak Januari 2008. Artinya ini adalah aturan yang mengatur ya tentang konstruksi maupun konsultan ya. Atas penghasilan dari suatu jasa konstruksi dikenai final. Jadi memang peraturan ini itu mengatakan bahwa memang untuk jasa konstruksi maupun jasa sejenisnya ya, kecuali untuk konsultan pajak dan hukum ini tarifnya adalah tarif finalnya. Nah ini loh detailnya teman-teman. Untuk yang pertama, pelaksanaan konstruksi, kualifikasi penyedia jasanya adalah usahanya kualifikasi usaha kecil, dia tadinya 2%. Kemudian untuk yang tidak memiliki kualifikasi, dia justru 4%. Kemudian pelaksanaan konstruksi selain dari nomor 1 dan 2, dia masuk ke 3%. Ya, artinya dia menengah dan besar ya. Perencanaan dan pengawasan konstruksi untuk perencanaan, untuk planning di awal, konsultan di awal, sama untuk pengawasannya juga itu sudah dikenakan tarif PPh ya, karena itu ada biaya yang harus dikeluarkan ya nggak sih. Ini 4%. Kemudian perencanaan dan pengawasan, ini juga yang untuk tidak, kalau yang depan tadi kan yang memiliki kualifikasi, kalau yang ini tidak memiliki kualifikasi ini 6%. Perhitungan PPh final didasarkan atas tarif kali jumlah imbalan brutto tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi pada ini adalah tarif yang digunakan untuk jasa konstruksi sesuai dengan kualifikasi penyedia jasa. Ini tidak termasuk PPN dan PPNBM ya teman-teman. Jadi belum termasuk ya. Oke, baik. Masuk kepada bagian G. BUT perusahaan perwakilan dagang asing atau representative office atau license office. Pasal 2 ayat 5 huruf C Undang-Undang PPh nomor 38 tahun 2008 menyatakan bahwa yang termasuk BUT salah satunya adalah kantor perwakilan. Demikian pula halnya dengan Tekstil Indonesia dengan negara mitra luar negeri dalam pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa yang termasuk BUT salah satunya adalah office ya. Jadi statement office. Ini hanya sebenarnya kita tambah saja sih. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia diatur dalam KMK nomor 635 ini ya teman-teman, tahun 94, kemudian perbarui jadi 2001, kemudian update lagi di 2008 ya. Tarifnya berapa sih? Ya ini dia, tarifnya adalah 0,44% dari nilai ekspor bruto, sifatnya adalah final ya. Oke. Kemudian untuk ekspor, penjelasan dari ekspor bruto sendiri adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima oleh atau diperoleh WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang Indonesia di mana imbalan tersebut diterima dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Begitu ya. Oke. Masuk ke poin H tentang drilling ya, pengeboran minyak dan gas bumi, ini juga saya kemukakan sedikit. Ini diatur di tahun 2008 ya, di pasal 2 ayat 5 menyatakan bahwa yang termasuk BUT adalah pertambangan, penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Demikian pula halnya dengan tekstil Indonesia dengan negara mitra luar negeri. Dalam pasal 5 ayat F, tekstil tersebut menyatakan bahwa yang termasuk suatu pertambangan adalah suatu ladang minyak
atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat penambangan sumber alam manusia, alam lainnya, termasuk kayu ataupun hasil hutan lainnya, juga bagian dari drilling. Teman-teman, untuk menghitung penghasilan neto dari bentuk BUT yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas internasional suka dirasakan bersama karena ada kesulitan untuk menghitung besarnya penyusutan atau peralatan. Ya, memang betul ya. Jadi kalau untuk khusus tambang pengeboran, kita mengebor di dalam tanah, itu kan memang ada proses penyusutan tanah ya, kemudian ada eksplorasi dari mulai dia mengeruk, kemudian digali, dapat barangnya, dia proses dan seterusnya. Itu memang agak susah untuk, memang khusus untuk minyak gas dan minyak dan gas bumi memang ya, dan biaya operasionalnya, sehingga pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia ditetapkan berdasarkan NPKPN. Jadi ini dia menggunakan norma penghitungan khusus penghasilan neto. Besarnya berapa sih? Tarifnya hanya 15 ya. 15% dari penghasilan bruto. Supaya tidak pindah, jadi dia non final dan ini bruto ya, bukan neto. Nah, oke, untuk tambahan dari saya sedikit ya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah PKP-nya. Ini konteks kalau WP-nya adalah dalam negeri. Tapi kalau di luar negeri adalah yang menjadi DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Ini untuk orang pribadi. Tapi kalau untuk badan sendiri, dihitungnya adalah penghasilan neto. Kemudian penghasilan kena pajak atau WP badan itu hampir sama dengan penghasilan neto ya teman-teman ya. Kan seperti ini ya. Karena jadi kalau orang pribadi dia pakainya, kita bisa melihat kalau orang pribadi dia dalam negeri atau luar negeri. Kalau dia dalam negeri pakainya untuk DPP-nya dia adalah PKP, untuk luar negeri DPP-nya adalah penghasilan bruto, dan untuk WP badan adalah dia neto, penghasilan neto. Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PKP tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 6. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan demi mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut, kompensasinya 5 tahun ya teman-teman ya. Penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan pembukuan sama yang tadi ya, norma penghitungan penghasilan neto. Jadi memang ada dua cara. Oke, any question? Nah, silahkan teman-teman, tugasnya adalah mengajukan 10 pertanyaan. Ya, untuk 10 orang pertama, silahkan komentar di kolom, silahkan memberi atau mengetik ya di kolom komentar yang ada di channel saya, Rida Sang Juara. Sisanya bisa atau selebihnya bisa mengetik cukup kata hadir ya. Jadi 10 orang pertama silahkan melakukan tanya saja, bertanya kepada saya, nanti tetap akan saya feedback jawab ya, akan saya reply ya. Oke, itu saja untuk wawasan di materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, masa nggak ngedukung saya sih ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.